Paginya bangun, minum, si Nopeng udah mulai ketakutan. Karena ketika Nopeng minum, airnya itu keluar dari hidung. Jadi berapa air yang masuk, keluar dari hidung. Itu celana lapangan kita udah kedodoran sampai sini, Bang. Udah nggak di pinggang lagi posisinya, udah di bawah pinggang posisinya. Jadi udah kedodoran. Minum, Nopeng bilang, aku minum, Dre. Airnya keluar dari kencing sama dari hidung. Jadi keluar semua, apa yang diminum airnya keluar semua. Langsung keluar? Keluar langsung hari keempat. Itu Nopeng, itu saya mikir Nopeng udah hampir mau mati tuh. Karena banyak lalat kan, lalat besar-besar itu datang ke kepala Nopeng. Terus tiba-tiba saya kepikiran buat minum air kencing saya sendiri. Itu saya buka, saya tampung, banyak. Itu saya minum. Saya minum dan alhamdulillah sampai lepas dahaga saya. Nopeng liatin, hampir mau muntah gitu ngeliatinnya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Seperti biasa, malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah, bedanya season ini sama season-season sebelumnya. Kalau di season ini, narasumbernya udah pasti bukan kaleng-kaleng lagi. Ditambah lagi, sekarang kita udah ada pelukis hantu digital, si Bang Den tuh, yang merupakan udah nimba ilmu cukup lama ya, kurang lebih 4 tahun. Dia kuliah di kafe, akhirnya nggak sia-sia. Dia bisa melukis hantu secara baik. Nah, di malam ini, kita udah kedatangan narasumber yang punya sebuah cerita luar biasa dan sangat viral di zamannya, yaitu tersesat selama 6 hari di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Tersesat selama 6 hari di Gunung Marapi. Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang pasti itu ketakutan, karena kita nggak pernah minta kejadian itu terjadi, cuma ya pasti banyak pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Dan boleh dijelasin Bang Andre, kondisi Gunung Marapi itu di tahun 2001 kayak gimana ya? Nggak, ya pasti nggak kayak sekarang, makanya saya juga setelah pasca hilang di gunung, saya kan nggak pernah naik gunung lagi, udah stop, pensiun kan. Dulu itu untuk sampai ke Pesanggerahan itu saja itu kita bisa tiarap itu. Masih full, hutannya masih, jalannya masih setapak, masih lebat, hutannya masih lebat. Itu kondisi gunung pada saat itu begitu. Jadi setelah kejadian itu nggak pernah daki gunung lagi sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai hari ini belum pernah lagi. Trauma Mungkin insya Allah, atau gimana Bang? trauma, lebih tepatnya trauma. Trauma itu bukan cuma saya, juga Nopeng, teman saya juga mengalami trauma yang sama. Tapi Nopeng beberapa tahun yang lewat sudah mulai melatih diri lagi naik gunung gitu. Karena ya Merapi mungkin belum, cuma ke Gunung Talang dan gunung-gunung yang lain udah mulai daki lagi. Saya masih belum daki gunung sampai sekarang. Lagi kumpulin dulu ya? Iya, lagi ngumpulin adrenalinnya dulu nih. Gitu. Dan cerita ini dulu kan sempat masuk berita banyak banget ya Bang, kalau nggak salah? Betul, liputan 6 juga ada yang liput, lumayan.
Oke, baik. Jadi ditahan dulu ceritanya, Bang Andre. Sebelum gue lanjutin, kayak biasa, kalau emang kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak, biar kita makin semangat bikin videonya. Terus, kalau kalian suka sama sweater yang gue pakai, udah pasti dari Hoodieku. Karena emang ini modelnya keren banget, ditambah juga adem. Jadi langsung aja kalau kalian pengen beli, bisa lewat Lazada, Tokopedia, atau langsung aja ke Hoodieku-nya. Gue taruh linknya di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Jadi kejadian ini pas kita di kelas 2 SMA pada bulan Juni tahun 2001. Itu saya sama 4 orang teman yang tergabung di Sispala Rantai Kopala SMA 7. Yang satu orang itu namanya Uncu. Uncu ini kita anggap leader karena karakter dan pembawanya tenang. Dan dia satu suku nih di Minang sama saya nih. Jadi kalau di Susuranjinya dia tuh jatuhnya om saya, tapi karena seumuran ya udah saya manggilnya Uncu, dan itu jadi panggilan buat seluruh teman-temannya, manggil dia Uncu. Uncu itu artinya anak bungsu. Nah, kemudian yang kedua tuh Firman. Firman Hendrik ini kayak ada bakat bang. Dia ada bakat. Dia mampu melihat yang aneh-aneh dan dia nggak belajar, nggak melalui proses belajar. Memang proses bakat aja memang. Terus kemudian Irwan ini lebih tenang, lebih pendiam, nggak banyak cerita. Tapi dia dan kami semua itu tergabung di Sispala Rantai Kopala. Nah kalau Nopeng ini sama Tengil, bandel lah gitu. Jadi saya sama Nopeng itu klop berteman dari mulai sekolah di SMA 7 itu. Dan kita semua tergabung di Sispala Siswa Pecinta Alam Rantai Kopala SMA Negeri 7 Padang. Oh, jadi ini satu sekolah? Satu sekolah, dan rumahnya deket-deketan gitu. Nah, kemudian kami menyepakatilah untuk naik ke Gunung Merapi. Nah, naik Gunung Merapi, dari Padang kita bertolak ke Kota Baru, Padang Panjang, untuk melakukan pendakian awal di Gunung Merapi itu. Sekitar malam, kita berangkatnya malam, sampai di pos Kota Baru itu jam 10, 11 baru berangkat. Sebelum kita lakukan pendakian, kita sholat dulu di sebuah masjid. Sebenarnya tandanya di masjid itu udah mulai ada bang. Jadi pas kita sholat, itu salah satu kacamata tertinggal di dalam masjid. Nah, pas kita udah mau naik nih menuju pesanggerahan, atau istilah sekarang tuh pos satunya mungkin, tempat melapor, baru sadar bahwa kacamata itu hilang. Nah, kemudian kita putuskan buat balik lagi ke masjid sama-sama. Dan anehnya kacamata itu nggak ditemukan. Kacamata siapa bang? Kacamata itu punya salah satu tokoh pemuda di kampung kita di Padang itu. Di Padang itu ada nama daerah kecilnya Simpang Prabot, Dora Prabot itu rata-rata kan satu suku semua tuh yang tinggal di situ tuh. Nah, kita minjem kacamatanya dia nih buat gaya-gayaan ke gunung lah. Oh, bukan kacamata minus? Enggak, buat gaya-gayaan kacamata hitam, tapi buat gaya-gayaan aja. Soalnya di zaman-zaman itu kan pakai kacamata hitam kan udah paling keren sedunia itu bang. Jadi udah berangkat, udah mulai nggak enak nih karena tahu kacamata hilang, karena mikirin mau ganti berapa. Lagian yang punya kacamatanya juga orang disegani kan di kampung itu kan. Dengan perasaan gak enak, kita putuskan buat tetap berangkat. Itu pertama kali posisi paling depan itu Uncu, karena dia memang leader kan, trek pendakian dia lebih besar pengalamannya. Yang nomor 2 itu Nopeng, nomor 3 Firman, nomor 3 Iwan, nomor 4 Firman, nomor saya paling belakang. Memang biasa setiap ada kegiatan saya memang nutup jalan terus tuh. Pada saat itu ada pendaki lain bang? Oh nggak ada bang, nggak ada. Mungkin sebelum kita naik itu yang mungkin udah ada pendaki. Pas bareng itu nggak ada? Pas bareng itu nggak ada, karena memang itu nggak musim pendakian. Pada saat itu nggak lagi musim pendakian. Memang sengaja, memang rute kita cari rute yang memang bukan hari libur dan bukan hari-hari orang banyak daki gunung. Di atas ada beberapa kelompok, cuma nggak rame pada saat itu. Gitu. Balik ke tadi, pas kita jalan, masuk nih keanehan kedua nih. Nah, baru sekitar 300 meter, 400 meter jalan, mau menuju tempat pelaporan nih. Di belakang ada yang kerasa kerusuk. Nih, kayak ada suara tuh, kayak ngikutin tuh. Udah perasaan udah gak enak kan? Waduh, ini siapa ini? Firman connect. Firman langsung Firman berhenti.
Dia bilang, Dre, ganti posisi, biar aku di belakang. Firman tahu pada saat itu, cuma kita kan kode etik kita waktu daki gunung itu nggak boleh menceritakan apapun yang dialami. Keanehan apapun yang dialami selama pendakian itu nggak boleh diceritain. Itu kode etik kita tuh. Jadi nanti kalau sudah balik, baru kita boleh cerita. Kalau selagi dalam masa pendakian, didiamin dulu. Tapi Firman udah connect, jadi Firman menawarkan untuk ganti tempat. Saya gantiin posisi dia, Firman yang nutup jalan. Dia udah tahu, dia pegang pundak saya, colek dikit ngasih kode bahwa dia tahu gitu. Dia mau ngasih tahu kalau dia tahu ada sesuatu nih. Jalan, gantiin posisi. Jadi jalan-jalan terus. Hari pertama itu akhirnya sampailah kita di batas vegetasi. Batas vegetasi itu kalau istilah kita dulu itu namanya cadas. Cadas itu sedikit lagi menuju puncak. Nah, jadi udah habis sedikit lagi menuju puncak itu di batas vegetasi. Itu sekitar jam berapa? Pagi, Bang. Kita berangkat jalan malam itu sampai di puncak, sampai di batas vegetasi itu subuh, udah jam 5. Oh iya, jadi kita sempat di pertengahan itu mutusin buat berangkat dua-dua dulu. Nah, saya berangkat berdua dulu sama Iwan, Nopeng sama Uncu di bawah, sama Firman juga di bawah. Jadi 2 kali jalan tuh. Jadi saya duluan yang nyampe ke Cadas. Kita tungguin mereka naik, cukup lama juga saya di batas vegetasi, Bang. Oh ya, kalau zaman dulu itu nggak kayak sekarang ada pos 1, pos 2, nggak ada. Dulu itu patokan pertamanya itu Pesanggerahan. Kayak base camp gitu? Iya, kayak base camp. Nanti dari Pesanggerahan itu, pemberhentian selanjutnya itu di batas vegetasi. Dan nggak harus berhenti juga kalau memang mau lanjut ke puncak ya boleh-boleh aja. Karena batas vegetasi itu rata-rata kalau orang tuh kecepatan nyampenya, kayak misalnya jam 3 atau jam 4, biasanya nggak ada yang berhenti ke puncak karena terlalu dingin. Jadi mereka ngecamp dulu di batas vegetasi itu ngecamp dulu. Nah, kalau bahasa kita dulu bukan batas vegetasi, bahasa kita dulu bilangnya cadas. Pada saat itu agak emosi sama Uncu, karena Uncu kayaknya malas-malasan buat ngantar ke puncak. Nah, buat nganterin kita sampai ke puncak, dia cuma bilang, udah ikutin aja jalan ini, udah mau dekat, katanya. Saya istirahat dulu. Pas ketemu di atas, tiba-tiba saya kayak nggak tahu ada yang tiba-tiba ngerasa marah, terus tempat masak mie sama bikin kopi itu saya ambil, saya lempar-lempar. Saya lempar-lempar tuh, nggak tahu, udah aneh lah. Terus saya bilang sama Uncu, sekarang saya mau ke puncak. Sendirian. Uncu bilang, jangan sendiri, bawa Nopeng atau bawa siapalah gitu. Udahlah, ketemu aja kita nanti di puncak. Saya jalan sekitar 200 meter. Kenapa kok sampai marah kayak gitu? Nggak ngerti juga. Nggak pernah begitu sih, biasanya nggak pernah begitu. Cuma Ada ngelihat Uncu males-malesan atau gimana? karena itu, kalau dilihat itu pencetusnya aja kayaknya, Bang. Cuma kayaknya saya udah diganggu dari bawah nih. Dari bawah udah ada yang mempengaruhi emosi nih, ada yang nyuruh ngamuk aja di sini nih, jangan ditahan-tahan emosinya, lepasin aja gitu. Udah. Naik ke Cadas menuju puncak, tiba-tiba Nopeng lari, nyusul. Dre, kau pergi ke puncak sendiri, aku ikut. Ada sedikit Nopeng ngeluarin kata-kata kasar lah di situ, kan pantang kalau kita di gunung ngomong gitu. Saya bilang sama Nopeng, Peng, jangan ngomong gitu. Oh iya, astagfirullah, kata Nopeng. Terus Nopeng naik ke atas, susul sama Nopeng. Akhirnya kita berdua sama-sama naik ke puncak. Sampai di puncak itu ketemulah Tugu Abel. Nah, Abel ini tokoh legendaris nih, Bang, bagi pendaki-pendaki Sumbar. Abel ini salah satu tokoh legendaris lah. Karena pertama kali naik Merapi, jadi excited kan lihat ada Tugu Abel. Selama ini udah sering dengar cerita tentang Tugu, tentang yang lain-lainnya. Respon tiba-tiba aja nggak ada apa. Saya peluk tubuhnya, saya lap-lap, saya cium. Nah, dalam proses itu banyak tuh pendaki-pendaki lain yang udah duluan di atas di puncak. Nggak banyak, tapi ada beberapa ketawa-ketawa ngeliat tingkah saya pada saat itu. Cuma ya nggak peduli lah. Pokoknya saya udah puas, udah senang, udah sampai puncak nih. Terus dari sudut pas di Tugu Abel, di depan ini ada bapak-bapak. Kalau kita manggil di gunung itu, panggilannya kan Pak Bu gitu. Usianya mungkin 3-4 tahun di atas saya lah pada saat itu. Itu badannya kurus, pakai baju raincoat putih, pakai celana lapangan, sama pakai topi gunung. Itu ngeliatin saya, matanya tajam sekali tuh. Saya ngerasa dia ngeliatin sambil berdiri, dia ngeliatin terus tuh. Kayak ngawasin gitu. Saya bilang sama Nopeng, Peng, tuh orang ngawasin terus, Peng, katanya. Terus gimana? Datangin? Oh, udah nggak usah, Peng. Gitu. Karena saya takut juga sih soalnya pada saya lihat tatapannya nggak kelawan sama saya coba lihat balik nggak. Bapak-bapak gitu? Enggak, masih muda juga. Kalau kita istilahnya kalau di gunung itu, Bang, panggilan kita nih, Pak, Bu, itu enggak, bukan abang, bukan adek, bukan gitu. Panggilan kita tuh Pak, Bu gitu. Cuma dari wajahnya memang senior tuh, jauh senior dari kita tuh.
Kayak abang-abangan kita lah. Nah, setelah dari situ, ketemu orang yang ngawasin itu tadi, kita terus nih lanjutin nih bang, ke Puncak Merpati. Jalan ke Puncak Merpati, sampai di Puncak Merpati, duduk sama Nopeng, kita makan es rajos, kita bakar rokok sempurna itu kan, bakar. Terus Nopeng udah mulai ngawur cerita, lihat ke bawah, ngomong, wah kalau jatuh ke bawah ini kita hidup gak ya Andre gitu. Udah kaget kan, lo kok ngomong gini nih si Nopeng nih, Peng ngomongnya Peng. Enggak, bercanda aja biasa tuh kata Nopeng. Turun, udah kelamaan nih kita di sini nih, udah sempat ketiduran itu bang di Puncak Merpati itu tuh, ketiduran. Sekali kebangun udah sepi kan, yuk ke puncak yuk, ke Deluis, ke ladang, kita ngambilin bunga dulu kata Nopeng. Ayo makin ambil bunga. Jadi kalau ini Puncak Merpati, ladangnya Deluis di sebelah sininya nih bang. Jadi kita turun dulu, baru masuk ke sini. Nah ini masuk ladangnya nih. Udah ngambilin bunga Deluisnya. Pertama ngambil satu, kemudian di ujung kelihatan lagi kayak bersinar bunga itu. Jadi memang kita kepanggil buat ke situ. Tarik lagi, ambil lagi. Kayak lepas kendali, akhirnya bunga itu sampai 1 tas isinya itu penuh semua kita ambil. Nah akhirnya kita sama-sama istighfar, sadar sama Nopeng. Waduh Peng, salah kita nih Peng, kebanyakan ngambilnya Banyak Peng. banget ya. Nggak sadar bang, nggak sadar dapat masuk tas. Karena ngeliatnya bersinar gitu. Iya kayak narik gitu bang, kayak magnet. Jadi kita kalau nengok itu, "Duh, cantiknya bunga ini lah, mau ke situ. Nanti dari sini di ujung sana gitu lagi, kayak kelip-kelip gitu, kayak bawaannya kita ngeliatnya kok bunganya aneh gitu. Padahal sama aja. Sama aja bang, udah dipetik, dilihatin ini, yang main diambil di ujung sama, nggak ada bedanya. Nah, udah ngerasa sepi di situ, kita mau coba nih balik menuju Tugu Abel tadi. Maksudnya nungguin teman yang 3 orang lagi nih bang buat naik. Pas kita mau muter, ketemulah orang tadi yang ngawasin saya itu. Posisi dia membelakangi nih. Nah dia lagi metik bunga Deluis. Lagi metik bunga, terus satu lagi ngelap-ngelap bunga. Agak aneh memang tingkahnya. Nopeng pada saat itu dalam panik, Pak, nggak balik Pak katanya. Kalian keluarlah cepat katanya. Masih ingat tuh bahasanya tuh. Tapi dia nggak sambil ngeliat ngomongnya. Sebentar lagi kabut tebal. Cari jalan selamat, keluar lagi dari sini, jangan lama-lama di sini katanya. Jadi Nopeng bilang kan, Nopeng di sini, Bapak itu di sini, saya di sini. Nopeng cuma meleng sedikit aja, Andre, yuk kabur yuk keluar yuk ke Tugu Abel balik. Oke Pak, kami pas mau ngomong gitu, itu si Bapak tadi itu udah jalan jauh bang. Kita panggilin, makin jauh jalannya, kita panggilin hilang. Jadi hilangnya nggak hilang, masih terlihat dia jalan tuh. Saya masih ingat persis cara dia jalan tuh. Tapi kok jalannya tuh cepat gitu. Dari sini, Pak, udah sampai ke ujung kecil hilang. Turunlah kabut. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Kabut itu jarak pandang aja setengah meter nggak bisa. Kabut tuh tiba-tiba turun, terus kami lari. Ketika kabutnya mulai reda, taunya kita udah di bawah kita ini udah ada lubang-lubang kecil, kawah-kawah gunung gitu, kawah-kawah kecil. Selesai dari situ, belum sadar juga ini, belum respon hilang, kita udah nggak tahu kayak udah ada di mana nih bang. Udah nggak sadar udah ada di mana gitu. Jadi patokannya kalau mau balik lagi ke puncak itu kan Puncak Merpati. Pas kita lihat Puncak Merpati itu kayak ada 5 berjejer-jejer. Nopeng bilang, yuk itu Puncak Merpati. Saya bilang, itu Peng. Nah itu Peng, lu kok jadi banyak Puncak Merpati? Puncak Merpati jadi banyak. Akhirnya nggak ngambil jalan ke situ, ngambil jalan lagi. Rupanya setelah selesai tersesat, ketika kita ceritakan ke tim SAR, jalan itu jalan menuju hutan larangan. Hutan larangan di Gunung Merapi, ada tali stringlandnya di situ. Sebelum menuju ke situ, kita ketemu dulu. Ada batu yang dicat warna oranye. Nah, batu yang dicat warna oranye ini kita nggak tahu dulu nih batu apa nih. Rupanya itu Tugu 12. Tugu 12 itu memperingati sebelum kita tersesat, beberapa bulan sebelumnya itu ada yang tersesat 12 orang. 4 orang meninggal di kejadian itu. Jadi lama dari pos dari Tugu 12 itu Di tempat yang sama itu tersesatnya? iya, di tempat yang sama, di rute yang sama.
di rute kita yang hilang itu, mereka juga melewati rute itu, Bang. Selesai di situ, dari Tugu itu Nopeng cari jalan lagi nih, Henry. Pokoknya kita berlari tapi nggak tahu tujuannya mau lari itu kemana. Cuma saya ngikutin Nopeng aja lari kemana gitu. Ketemulah sama 12 orang pendaki itu. Ada 12 orang yang daki yang mengaku tersesat di gunung. Dia ngomong sama Nopeng, "Pak, sesat Pak." "Iya, saya juga sesat nih Pak, sama tim nih sesat nih. Kita turun lewat Simabua Batu Sangkar aja ya Pak." Karena kan mau naik Gunung Merapi kan banyak rute Bang. Bisa dari Kota Baru, bisa dari Bawang Padang Panjang, bisa dari Simabua. Banyak jalan bisa mau ke Puncak Merapi. Dia nawarin turun di situ. Terus saya nanya, "Bapak udah pernah lewat situ?" "Lah, kampung saya di Batu Sangkar. Saya tahu jalannya." Nopeng mulai nggak kena perasaan. Mundur 3 langkah nih, terasa nih. Jadi, terus tiba-tiba Nopeng kayak narik tangan. Ngasih tahu, "Coba hitung berapa orang," kata Nopeng. Saya hitung dalam hati itu pas 12 orang. Ada 6 cewek, ada 6 cowok. Nah, Nopeng mundur lagi. Liatin betul-betul satu-satu. Pas saya liatin satu-satu, yang satu yang di depan itu ketawa. Yang pimpinannya nih, yang nomor 2-nya ini nangis. Yang cewek-cewek pada nangis tuh. Yang paling mengerikan itu ketika saya lihat yang di barisan terakhir. Itu kaki si cewek itu nggak di tanah. Dia kayak terbang di atas itu. Udah saya kabur langsung. Nopeng udah lari duluan, saya lari duluan. Jadi berdua itu ngelihat si kaki ceweknya itu melihat dua. melayang. Kami melihat itu. Dan anehnya, sekarang Nopeng lupa kejadian itu. Nopeng hanya ingat ketemu itu, cuma dia nggak ingat yang nomor. Padahal yang ngasih saya instruksi buat perhatiin satu-satu, liatin bawahnya, itu Nopeng. Pas saya flashback ke Nopeng lagi, Nopeng nggak ingat katanya pada saat itu. Tapi dari perawakannya seperti pendaki biasa. Pendaki biasa Bang, nggak ada. Kita nggak ada mikir yang aneh pada saat itu, emang nggak ada mikir yang aneh. Sampai saat itu saya mikirnya itu masih pendaki biasa, nggak. Saya mikir nggak ada yang aneh-aneh. Pakaian pendaki biasa. Pakaian pendaki biasa Bang, masih pakai pendaki lah standar. Tapi pendaki. anehnya kenapa ada yang nangis sama marah? Nah itu yang kita, Nopeng bilang begitu, kenapa orang tuh ada yang nangis, kenapa ada yang marah? Orang itu 12 orang, Dre. Yang didengar pada saat itu apa, Bang? Nggak ada. Marahnya Cuma kayak bapak yang ngomong cuma satu orang itu aja. Bapak itu aja yang ngomong, yang paling yang mimpin itu, orang itu yang mimpin. "Ayolah Pak," bilang ke kita, "sama aja kita turun ke bawah." Kayak mendesak untuk ngajak gitu. Nah, pas Nopeng lari, saya lari, mereka ketawa. Ketawa dia ngeliatin kami lari. Ketawa, yang paling besar ketawa dia itu yang ngomong sama kita. Saya coba liatin lagi ke belakang, mukanya udah pucat-pucat semua. Udah. Dengan energi ketakutan lari. Kemudian Nopeng melihat sebuah jalan yang seperti jalan turun menuju ke bawah. Mirip jalan yang kalau kita mau naik mirip jalan kita naik ke atas pertama kali. Nopeng lihat jalan itu ke bawah. Nopeng nunjuk, kayaknya di situ ada kampung tuh. Kayaknya di situ ada pinggir jalan besar. Terus ada mobil-mobil bolak-balik, mobil-mobil truk. Nah, saya sama Nopeng sama-sama lihat mobil truk itu. Sama-sama lihat mobil truk, dan kemudian Nopeng bilang, "Kayaknya ini jalannya nih, Andre." Udah, kita tempuh jalannya. Satu. Nopeng ke bawah, jatuh. Nah, inilah awal mulanya kita tersesat di Gunung Merapi selama 7 hari. Pada tahun 2001 itu, Bang. Kemudian Nopeng bilang, "Kayaknya ini jalannya nih, Andre." Udah, kita tempuh jalannya. Satu. Nopeng ke bawah, jatuh. Ketemu kita jurang pertama. Jurang pertama itu, jadi Nopeng ini manjat lewat samping dulu, terus turun ke bawah. Nah, saya masih di sini nih, Bang. Saya masih di sini, Nopeng di bawah nih. Pas di sini, saya ngelihat di pohon di situ ada sosok hitam. Nggak hitam tinggi lagi duduk di. Jadi ada batang kayu begini, dia nyender di sini nih. Tinggi sekali batang kayu itu. Nopeng di bawah, saya bilang, "Peng, ada orang, Peng." "Alhamdulillah," kata Nopeng. "Ayo kita minta tolong, Dre." Saya panggil. Dia berdiri. Saya bilang sama Nopeng, "Peng," dia respon, "Peng. Bilang, Dre, minta tolong." Saya bilang, Pak, tolong. Saya bilang. Terus Nopeng nanya, "Mukanya kayak gimana?" Saya bilang, "Orangnya hitam semua, Peng." Saya tetap nggak takut pada saat itu, Bang, karena memang nggak ada mikir macam-macam. Hitam kayak mana, Dre? Hitam semua pokoknya badannya, matanya juga nggak kelihatan tuh. Hitam tinggi, dia nunjuk-nunjuk, "Peng, kayaknya dia marah nih, kita jalan nih."
Nopeng langsung bilang, waduh itu nggak orang, itu cepat turun ke bawah, cepat turun ke bawah. Gitu. Jadi pada saat itu lihat hitamnya tuh hitam semua begitu. Semua hitam, bukan hitam bulu bang. Kayak orang kulitnya hitam tapi hitamnya itu pekat gitu. Matanya nggak kelihatan, mukanya hitam semua hitam. Lagi berdiri di atas pohon. Lagi duduk awalnya, pas saya panggil berdiri. Berdiri dia pegang pohon, dia nunjuk-nunjuk kayak marah gitu, kayak marah. Berarti ukurannya sama tingginya lah ya? Sama tingginya kayak manusia lah, kayak timur. Nopeng panik bilang, kau udah mau tergoda tuh bukan orang tuh, kata Nopeng. Baru akhirnya mikir-mikir, saya liatin terus tuh. Oh iya ini nggak orang gini, saya bilang kan. Udah Nopeng suruh turun. Turun dari mana Peng? Lompat aja. Udah saya pede aja bang, lompat dari samping. Kepala saya nyampe di bawah duluan, ditangkap sama Nopeng. Alhamdulillah selamat, selesai. Berapa Jurang. meter tuh lompat? Lumayan bang, lumayan jauh juga soalnya. Nopeng dia turunnya dari rumput-rumput. Jadi pas saya mau lewatin itu lagi, rumputnya udah nggak ada, udah rumput-rumput kecil lah. Ketolong di situ, udah diselamatin Nopeng. Jalan lagi, ketemu jurang lagi. Nah jurang ini di jurang, di sininya ada gua bang. Di sininya kayak ada tirai ini. Nah, saya turun di sini, Nopeng iseng. Nah, waktu itu kita kan bawa tustel. Kalau dulu kan namanya tustel tuh. Udah Andre, tahan dulu di situ, biar saya foto dulu, kata Nopeng. Wah, Nopeng moto-moto dulu nih. Saya udah kesal kan. Udah kondisi nyasar begini, masih bercanda juga si Nopeng. Udah di foto-foto, tuh ketawa-ketawa sama Nopeng kan. Kita sama-sama belum yakin kita nih nyasar nih. Kita percayanya kayak kita lagi pendidikan lah, waktu pendidikan pecinta alam dulu gitu. Belum masih yakin bahwa wah nanti abis ini ketemu orang selamat, udah mikir gitu. Berarti pada saat itu nyari orang berarti? Iya, niatnya nyari orang, mau turun ke bawah, nyari orang. Jalan, setelah peristiwa foto-foto di jurang, kita ketemu lagi jurang ketiga bang. Jadi gini, notnya gini, sebenarnya kita diajarin di pecinta alam itu, kalau naik gunung itu tidak boleh ikut arus sungai, tidak boleh. Karena arus sungai kita ikuti di gunung, kalau dalam kondisi tersesat, kita akan ketemu jurang. Dan itu benar, sudah saya buktikan ketika saya tersesat di gunung. Kalau di perbukitan, kalau kita nyasar, kita boleh ikutin arus air. Karena itu akan mengantarkan ke perkampungan, itu betul. Nah, saya sama Nopeng sepakat buat ngikutin jalur air awalnya nih. Karena nanti, kata Nopeng, nanti kalau kita ketemu jurang, di bawah jurang itu ada sumber mata air, pasti ada perkampungan. Dan Nopeng betul juga, analisanya betul juga, memang betul. Jadi kita masuk ke jurang ketiga, tiba-tiba Nopeng ngomong gini, dah, kau tunggu sini, aku turun ke bawah nengok, ngecek sebentar. Ada nggak jalan buat ke bawah nih, kata Nopeng. Nopeng jalan. Nggak berapa lama, Nopeng naik sambil baca ayat kursi. Kalau baca ayat kursi, kayak ketakutan baca ayat kursi, dia cerita. Ada apa, Peng? Ada perempuan, Re, lagi tengkurap, nggak pakai baju, rambutnya keriting, pakai rok warna biru, kata Nopeng. Nah, saya kan penasaran, Bang. Saya mau lihat, jangan, gak usah lihat lagi, gak usah lihat. Saya coba turun ke tempat Nopeng tadi, lihat ke bawah, nggak nampak apa-apa. Oh, malah pengen lihat juga ya? Pengen lihat, penasaran pada saat itu. Betul ada nggak nih? Karena Nopeng sambil meracau gitu, dia bilang, nanti kita doakan, Re, nanti kita tolong perempuan itu, Re, aku udah janji menolong perempuan itu, kata si Nopeng. Saya bilang, Peng, nggak ada orang naik gunung pakai rok. Nggak mungkin itu pendaki. Kena ini. Pas saya lihat ke bawah memang nggak ada, Bang. Pas saya habis lihat ke bawah, pas saya mau ke atas, si Nopeng langsung ngeliat ke belakang saya. Langsung Nopeng bilang, ampun Bu, ampun, jangan ganggu kami tersesat di gunung, kata Nopeng. Lalu saya lihat ke belakang nggak ada apa-apa. Nopeng yang lihat. Akhirnya Nopeng lari lagi, buka jalan lagi, jalan terus kita kan lihat punggungan tuh bang, lihat punggungan, kita dengar arus air di bawah, kita lihat punggungan gunung, punggungan bukit itu. Kemudian Nopeng terjerembat ke bawah, jatuh ke bawah. Masih coba komunikasi, suara Nopeng ini jauh nih. Saya tanya, Peng, jatuh. Hati-hati, Andre, turunnya hati-hati, jauh, lumayan tinggi, kata Nopeng. Kok nggak apa-apa, aman. Udah, saya ikutin jalan Nopeng tadi. Saya coba cabut satu rumput, dia vertikal tuh. Saya cabut satu rumput, rupanya rumput yang saya pegang ini lepas, Bang. Lepas, setelah itu tiba-tiba putih semua, saya nggak tahu apa lagi, udah di bawah. Tahu saya udah jatuh pingsan. Itu seumur hidup baru ngerasain pingsan baru itu. Nah, dalam gimana rasanya, Bang? Putih semua, nggak sakit sih. Cuma pas bangunnya baru sakit, Bang. pas udah sadar baru sakit. Tiba-tiba putih aja. Saya masih ingat jelas putih itu karena memang ketika pegangan saya lepas, saya seperti jatuh, tapi tiba-tiba semuanya putih aja gitu. Kayak ada putih ketidur. Pas bangun, sebelum bangun itu saya memanggil 2 orang nama teman nih. Saya punya kakak namanya Kak Pit. Dia tinggal di rumah juga. Saya bilang, di antara sadar, Nopeng bangunin saya dengan cara nindin di atas,
kepala saya digoncang-goncang bang, ditampar-tampar sama Nopeng. Agak-agak sadar, Nopeng bilang, alhamdulillah aku hidup katanya. Saya bilang ke Nopeng, loh Kak Pit kok ada di sini? Saya bilang kan, bukan Kak Pit, ini aku Nopeng katanya. Nggak connect lagi bang. Oh Angah nih, Ade nih. Ada bang, apa yang terjadi nggak? Waduh bukan Angah, Ade Nopeng kata si Nopeng kan. Saya liatin kepala Nopeng udah bocor bang, di sininya nih, darah udah ngucur nih deras. Peng, kepala berdarah Peng. Iya kepala berdarah. Yolah, kita di mana Peng? Terus Nopeng bantu berdiri, suruh lihat sekeliling. Nopeng bilang kita sesat di Gunung Dre. Nah itulah baru kita sadar kalau kita udah nyasar bang. Ini posisi udah sekitar jam berapa, Bang? Ini udah lewat sore, udah hampir menjelang sore ini, udah lewat siang. Udah lewat siang, itu hari pertama itu. Udah lewat siang, jatuh di jurang. Terus Nopeng bilang, udah agak gelap nih Dre, yuk kita cari tempat istirahat, kata Nopeng. Kita nggak tahu jam karena saat itu kita nggak ada megang jam bang. nggak tahu waktu pada saat itu, cuma nandainya ya kalau begini nih kita anggap siang nih cuaca begini nih, kalau gelapnya itu semuanya dimatiin, lampu dimatiin karena kita kan gunungnya kan masih lebat tuh, jadi kita di dalam gunung ini tuh jadi cuma dapat biasan sinar matahari aja gitu. Udah jalan lagi sama Nopeng, itu saya nggak bisa berdiri, tiba-tiba bagian sebelah sini nggak bisa digerakin. Pas Nopeng udah jalan, Peng, aku nggak bisa jalan Peng. Nopeng balik, megang tangan saya, ditarik bang, trak, bunyi semua nih. Coba berdiri kata Nopeng. Saya coba berdiri, alhamdulillah bisa jalan. Saya ikutin lagi Nopeng. Kemudian kita cari tempat menginap, kita cari tempat tidur. Ada tempat yang agak nyaman, dan kita tidur sini aja lah malam ini, kita istirahat dulu. Istirahat dulu hari pertama. Saat itu tapi bawa logistik juga kan? Gak ada, logistik kita tinggal di camp semua, tinggal sama teman-teman semua. Loh, jadi berdua nggak bawa apa-apa? Kita bawa tas satu, isi tas itu ada bawang, ada garam, ada rokok sempurna hijau, terus ada Estrajos 2 buah. Sama Dua Edelweiss saset. Sama Edelweiss tadi. Edelweiss sudah kita buang bang, Edelweiss kita, jadi menjelang kita jalan, kita tinggalin tuh tumpuk-tumpukan tuh. Ada Edelweiss cari batu tumpukin, ada Edelweiss cari batu kita tumpukin, buat ninggalin jejak. Dan alhamdulillah emang ketemu jejak kita sama tim SAR di situ. Nah, udah diputuskan sama Nopeng dan dari hari ini kita istirahat dulu, tidur. Udah tidur. Tidur di mana, Bang? Kita tidur dekat batang kayu bang, jadi ada batang kayu yang roboh, kita tidur di atas batang kayu itu. Terus ketiduran, terus kebangun, saya haus luar biasa pada saat kita kan nggak ada bawa tabung air, haus. Dengar nih bang suara sungai ini, cuma mau ke sungai itu takut gara-gara cerita Nopeng si perempuan tadi yang jatuh di pinggir sungai itu. Saya bilang sama Nopeng, Peng kawanin Peng ke sungai Peng, mau minum haus. Aduh nantilah tunggu terang dulu lah kata Nopeng, jangan sekarang, nanti tunggu terang dulu, takut ke sungai. Mikir-mikir, hausnya udah luar biasa nih bang, udah kering semua nih. Terus tiba-tiba saya kepikiran buat minum air kencing saya sendiri. Gitu, jadi saya bilang sama Nopeng, Peng aku mau minum air kencing. Akan kok udah gila kan kata Nopeng. Udah kalau minum kencing, minum aja sendiri. Dan anehnya pas saya bilang saya pengen minum air kencing, tiba-tiba saya pengen kencing bang. Itu saya buka, saya tampung, banyak, itu saya minum. Saya minum dan alhamdulillah sampai lepas dahaga saya. Nopeng liatin, hampir mau muntah gitu liatinnya. Terus dia nanya, enak kan Dre? Mantap Peng. Rasanya gimana Asli Bang? mantap. Mungkin karena waktu itu belum ada masuk makanan apa-apa, pastinya payau aja bang, kayak air payau. Asin tidak, tawar juga tidak, payau lah. Banyak, dan alhamdulillah dua kali periode, dua trip saya kencing terus tuh. Jadi banyak kencing saya pada saat itu, jadi saya minum. Nopeng ngeliatin saya minum, terus dia meleng kan, nah udah. Kata Nopeng, enak Dre, enak. Alhamdulillah enak Peng, udah nggak usah gini, nanti pas terang aja baru kita minum air sungai. Oke. Terus diam-diam Nopeng buka celana, dia cobain sendiri kencing. Pas dia mau minum, ngamuk dia, kurang ajar kok, rasa apa? Ngamuk Nopeng, muntah-muntah udah ketiduran. Kebangun sekali lagi, itu kita ngelihat seperti udah subuh bang, udah agak terang nih. Peng, udah agak terang Peng, ya istirahat dulu lah, masih capek, nanti kita mau jalan jauh lagi nih kata Nopeng. Oke, sip. Tidur lagi, pas tidur lagi, kebangun, gelap lagi. Gelap lagi, gelap gulita kayak di awal tadi. Nopeng udah mulai takut kan, saya juga takut loh, kok udah gelap lagi Peng. Aduh ini udah payah nih Dre katanya, kita istirahat sebentar, nanti kita coba jalan lagi. Jalan. Itu masih kondisi gelap? Masuk kondisi gelap. Akhirnya Nopeng mutusin, kan Nopeng komandannya nih. Nah udah, Nopeng komandannya kita ikutin kata Nopeng, ayo kita jalan. Jalan terus, tetap nih konsep kita ini adalah mengikuti arus sungai. Jadi kita nggak mau jauh-jauh dari sungai bang. Karena udah bikin kesepakatan sama Nopeng mempercayai setelah puncak,
setelah air terjun tinggi, jurang tinggi, pasti ada perkampungan. Nah, saya juga yakin kita ngikutin arus sungai di gunung, pasti kita ketemunya jurang air terjun. Tapi di antara Bang Andre sama Nopeng udah pernah ada yang ke Gunung Merapi sebelum saat itu? Saya itu belum ada. Cuma pernah ikut ngantar logistik aja pas ada yang tersesat. Daki belum. Kita lebih senang daki yang sepi-sepi ke Singgalang. Saya Singgalang udah 3 kali ke Gunung Singgalang. Karena Gunung Merapi itu termasuk gunung favorit di Sumatera Barat. Jadi paling sering. Kalau tahun baru itu kita lihat dari ketinggian bang, itu obornya itu sampai ke puncak itu, kelihatan semua tuh malam itu. Ini belum pernah. Itu pendakian pertama tuh. Uncu yang udah pernah daki Merapi pada saat itu. Kita belum. Kita semua belum. 4 orang tuh belum. Cuma Uncu sendiri. Jadi setelah ikutin jalan yang gelap tadi itu bang, pelan-pelan ada cahaya nih, jalan terus nih. Kita tetap konsisten ngikutin terus nih, mau masuk hari kedua. Jalan terus, di hari kedua itu, Nopeng ngerasa ada sebuah tempat di atas, ada anak kecil lagi main ayunan. Nah ini jalan harus kita tempuh, dari cara satu-satunya kita keluar dari sini nih, kita lewat ini nih, kata Nopeng. Udah, Nopeng manjat. Saya ngikutin dari belakang bang. Pas udah ngikutin belakang, tiba-tiba Nopeng ngeliat ke bawah. Terus Nopeng bilang, Dre, nggak usah lihat ke bawah ya, naik terus. Saya lihat ke bawah, rupanya di belakang ini udah jurang, bang. Jadi kalau pegangan saya lepas, dia udah jatuh ke hutan. Jadi kita masukin tangan buat naik tuh. Masukin tangan sama kaki. Nah, Nopeng coba terus ikutin ke atas itu, dan memang nggak ada habis-habisnya. Nggak ada yang dilihat Nopeng ada anak-anak kecil yang main ayunan itu nggak ada. Karena Nopeng ngerasa dengar suara anak kecil, yang lagi ada anak kecil ada main ayunan. Jadi di atas main ayunan? Di atas main ayunan. Nopeng ngomongnya begitu. Aku kayak lihat anak kecil dia lagi main ayunan di atas tuh. Saya ngikutin. Peng, kok nggak ada ujungnya, Peng? Ada nih sikit lagi. Rupanya nggak ada ujung apa-apa. Tetap balik lagi hari kedua, jalan lagi. Tetap di rute yang sama. Ngikutin arus sungai. Malamnya kita istirahat masih tetap di dekat kayu-kayu juga bang. Hari kedua itu kita masih di kayu-kayu juga. Jadi suasananya tuh hutan yang sangat rapat ya? Rapat sekali, rapat. Memang hutan larangan, memang nggak ada, memang belum ada orang masuk ke hutan itu. Dan itu rutenya itu memang udah banyak bikin orang tersesat. Ada bule 2 orang dulu pernah hilang di situ. Itu banyak pohon apa bang? Yang diketemuin pada saat itu ya? Nggak tahu bang, tinggi-tinggi kita nggak tahu tuh. Pohonnya itu, jadi kalau kita lihat ke langit, daunnya itu nutupin langit. Nah kita di bawahnya nih. Jadi makanya siang pun hanya cuman ya kayak begini bang, sedikit cahaya dikit aja. Nandain hari siang sama malam tuh ya kayak begini. Masih redup-redup lah, ada cahaya sedikit kayak biasan sinar begitu. Berarti terus, pagi pun gelap ya? Gelap juga, tetap. Gelap begitu. Karena kita kan terkurung di dalam nih masalahnya nih. Patokan kita tetap mau ngikutin yang kita lihat di atas tadi. Ada truk ngumpul. Nah mungkin ini yang bisa nolong ini. Tapi kita sama-sama lihat sama Nopeng itu truk lama, udah truk tahun 70-an, yang truk buaya gitu. Masih kok truknya memang udah nggak ada lagi truk itu sebenarnya di. Jadi truknya di atas itu. Gitu? Di bawah. Oh di bawah. Kita kan mau ke bawah nih. Dan akhirnya kita sadar dari kedua bahwa yang kita lihat itu nggak ada sebenarnya. Truk itu nggak ada, tanah itu nggak ada. Jadi di perjalanan. Jadi tujuannya ke situ sebenarnya. Tujuannya ke situ, mau minta tolong selamatin ke situ. Nah pada saat itu Nopeng yang memang menguasai perjalanan, dia juga beberapa kali nyemangatin, Dre ini kita udah dekat, jadi jangan malas-malas, jalan terus, udah ikutin. Terus tiba-tiba Nopeng sendalnya putus bang. Sendal Nopeng putus, saya tanya, Nopeng sendal kok putus? Udah dekat nih, lagian putus biar aja, tinggalkan aja lah di gunung, kaki ayam aja. Nah karena kita dari Sispala diajarin jiwa korsa kan, saya ikut-ikutan juga buang sendal. Walhasil kita pada saat itu, dua-duanya nggak pakai sendal lagi. Tetap jalan ke bawah. Karena mulai hari kedua nggak pakai sendal. Hari kedua nggak pakai sendal kita, udah nggak pakai sendal, terjatuh. Nopeng sempat masuk kayu di kakinya juga, saya juga sempat masuk kayu juga. Kita cabut lagi, dan anehnya setiap berdarah hanya hitungan menit kering mah, hanya hitungan menit langsung kering darah itu. Nopeng juga bekas jatuh di kepalanya juga udah kering. Hari kedua kita jalan terus, udah mulai agak gelap, kita tidur lagi masih di dekat tempat-tempat yang sama, nggak jauh-jauh dari sungai lah, masih di pinggiran itu. Sampai besoknya lagi di hari ketiga. Hari ketiga juga belum ada keanehan. Hari ketiga masih terus menyusuri itu. Masih terus kita jalan terus tuh. Hari ketiga kita jalan terus. Ini udah hari ketiga, makan apa dong? Nah, saya itu sepanjang jalan, saya kan ngambil ini, pokoknya ada daun-daun, ada buah-buah, saya kumpulin dulu semua. Jadi kita kan buat detek nih, kalau yang kadar racunnya tinggi itu,
kalau kita taruh di sini, dia berjejak bang. Nah itu nggak boleh dimakan. Terus Jejak tuh warna maksudnya? kebas dia, kayak kandungan getahnya tinggi, itu nggak boleh dimakan. Oh iya. Gitu. Jadi mencobain buah ini boleh dimakan apa enggaknya kita olesin dulu nih getahnya ke sini nih. Kalau getahnya itu bikin berjejak, itu nggak boleh dimakan karena getah tinggi. Jadi saya cobain semua tuh, saya ambil yang memang boleh dimakan. Saya nggak tahu nama buahnya apa, saya nggak tahu. Saya ambilin daun-daun, saya ambilin, saya kumpulin. Pas istirahat, baru saya makan. Saya tawarkan Nopeng nggak mau makan. Nopeng yang paling parah tuh nggak mau makan sama sekali dia. Sama sekali? Sama sekali, karena dia bilang sesak dadanya gara-gara jatuh itu. Yang jatuh di jurang pertama itu bang. Sesak, nggak bisa makan. Tapi minum dia kuat tuh. Minum apa? Kita turun ke sungai. Oh, turun. Jadi konsisten, karena kita nggak bawa tabung kan, nggak bawa tabung air. Jadi udah naik ketinggian, haus Peng, turun dulu. Minum dulu dari sungai, nanti naik lagi. Gitu terus, begitu terus. Untung saat itu udah punya ilmunya ya, kalau lagi tersesat Ya, makan daun-daun apa gitu. Jadi penting sekali berkegiatan itu kita tahu ilmunya bang gitu. Kita alhamdulillah walau pendaki kategori susah pada saat itu, cuma kita safe jaga nih. Patung-patungan, nisain uang jajan sama uang hasil rampasan di sekolah misalnya gitu kan. Nanti kita beli alat, kita beli ini. Dikumpulin beli tenda patungan, beli celana lapangan patungan. Jadi biar safe, pendakinya biar safe terus. Dan itu berarti kan baju nggak pakai kan? Maksudnya nggak bawa gantinya? Nggak bawa bang. Kita pakai baju yang pertama kita pakai itu. Karena tas kita kumpulin semua di camp. Saya sama Nopeng itu cuma bawa satu tas yang isinya nggak penting-penting semua bang. Isinya nggak ada yang penting. Ada Luis sama yang tadi saya sebutin itu. Itu. Hari ketiga masih sama bang. Ada tidur dekat batu kita. Ada batu, kita tidur di dekat batu. Tidur lagi, hari keempat baru mulai. Udah mulai drop ini. Fisik udah mulai drop, udah nggak ada makan-makan. Tapi konsisten masih genjot terus. Nopeng nanya, kalau kita ada air, berapa lama bisa hidup, Dre? Kalau menurut penelitian, masih bisa hidup 14 hari. Oke, ini udah hari ketiga, berarti masih ada kemungkinan hidup kita beberapa hari lagi. Kalau nggak ketemu air, Dre, nggak ketemu air 3 hari, kita mati. Nah, gitu konsepnya. Udah kejelasin ke Nopeng. Oke, selagi ada air, kita masih hidup. Tapi masih bercanda juga ya? Bercanda nggak habis-habis bang, nangis bareng, bercanda juga. Ribut juga sering, ribut. Di hari kedua tadi itu kita ribut sama Nopeng. Saya ribut, hampir berkelahi sama Nopeng. Saya bilang, jalan yang kau tunjukkan ini salah. Kita nggak akan pernah bisa selamat kalau mengikuti jalan ini. Jadi apa jalan yang mau kau tempuh, kata si Nopeng. Kita balik lagi ke atas, aku yang mimpin perjalanan. Saya bilang gitu. Nopeng bilang, kalau kau mau ke atas sendirian, aku mau tetap lewat jalan ini sendiri, kata Nopeng. Ribut kita nih. Udah mau hampir pukul-pukulan. Nopeng bilang, udah selesai, berarti kita nggak ada urusan lagi. Nopeng jalan. Nopeng lari dia dengan gagah beraninya melewati jalan itu kan. Saya diem bang, mikir, waduh ke atas lagi, tinggi lagi nih. Jumpa lagi nih sama yang aneh-aneh di atas tadi, di pertama nih. Saya kejar Nopeng, Peng, udah aku ikut. Udah ikut aja sama Nopeng. Udah aku nggak usah ngelawan aku ikut sama aku aja. Kita hadapi ini sampai selesai, kata Nopeng gitu. Di hari keempat, tetap bang, masih jalannya normal. Udah nggak pakai sendal, itu kondisinya udah hancur-hancuran tuh. Hari keempat, hujan sore nih. Kayak sore hari tapi udah hujan. Kita jalan nyisiri sungai. Nopeng bilang, wah kita harus istirahat nih, Dre. Katanya fisik nggak mungkin lagi nih, kita istirahat dulu, besok kita baru jalan lagi. Oke, Peng. Pas jalan, kita tanya, mau tidur di mana, Peng? Nggak tahu lah, cari di motor. Tiba-tiba di dekat sungai itu ada gua, yang kayak numplak aja guanya gitu, pas buat berdua, Bang. Nah, Nopeng bilang, nah itu di gua, Andre. Katanya kan, padahal tadi sebelumnya nggak ada, gua itu nggak ada. Itu yang kalau kita udah ceritain balik sama Nopeng nih, suka mikir lagi, gua itu datang dari mana, Andre? Ya? Gua itu nggak, sebelumnya gua itu nggak ada. Jadi sempat lewat nggak ada, pas lewat situ lagi ada? Ada. Muter balik lagi, Peng, itu ada gua, Peng. Udah tidur di situ. Itu Nopeng, itu saya mikir Nopeng udah hampir mau mati tuh. Karena banyak lalat kan, lalat besar-besar itu datang ke kepala Nopeng. Kita tidur berdua, badan kita masuk, kaki kita di luar, Bang. Jadi kaki kita basah kena hujan tuh. Badan kita terlindung di dalam. Pas banget ya, hujan ketemu gua ya? Anehnya pasnya berdua, pas sesuai ukuran badan kita berdua. Ini guanya mantap, Peng ya. Oh iya, Andre. Pas untuk kita memang nih udah disetting sama orang gunung buat kita nginap malam ini nih, kata Nopeng. Ngomong bercanda gitu, Bang. Masih bercanda ya? Masih bercanda. Nah, disitulah mulai kita sedih lah, mikir-mikir. Aduh, nih kayaknya nggak ada harapan hidup. Setelah hujan tuh ketiduran. Tiba-tiba Nopeng saya bangunin, nggak mau bangun, Bang. Saya bangun, saya goncang-goncang sampai saya nangis.
Terus Nopeng ketawa, aku masih hidup bro, tenang aja. Kata Nopeng. Ayo kita istirahat lagi, besok baru kita jalan. Oh, jadi di prank ya? Di prank saya sama Nopeng itu. Karena dia udah kecapean. Di prank loh. Jadi itu tangan Nopeng itu udah ganti golok. Jadi buat nebas semak-semak itu pakai tangan. Pakai tangan nggak, udah capek pakai tangan, pakai badan bang, jatuhin badan tuh. Zut. Nah nanti saya nyusul di belakang buat bersihin jalan lagi gitu. Iringan terus saya di belakang. Jadi pakai tangan nebasnya? Pakai tangan bang. Hari keempat kita tidur di gua. Paginya bangun, minum, si Nopeng udah mulai ketakutan. Karena ketika Nopeng minum, airnya itu keluar dari hidung. Jadi berapa air yang masuk, keluar dari hidung. Itu celana lapangan kita udah kedodoran sampai sini bang. Udah nggak di pinggang lagi posisinya, udah di bawah pinggang posisinya. Jadi udah kedodoran. Minum, Nopeng bilang, aku minum Dre, airnya keluar dari kencing sama dari hidung. Jadi keluar semua, apa yang diminum airnya keluar semua. Langsung keluar? Keluar langsung hari keempat. Itu efek jatuh itu mungkin kan si Nopeng. Gimana Peng, istirahat aja kita nyerah dari sini. Oh nggak ada cerita nyerah, jalan terus kata Nopeng. Sampai kita di hari kelima, di situ tetap konsep kita sama bang. Selama kita nyasar itu kita cuma ngikutin arus sungai. Dan ngikutin arus sungai. Dari kelima, pas dari gua tadi tuh udah selesai, kita mau bubar, mau lihat lagi gua yang tadi, guanya udah nggak ada. Tapi anehnya pada saat itu kita udah nggak takut karena udah kebal nih. Hari pertama udah di prank semua sama hantu di situ kan, jadi nggak, udahlah. Jadi lanjut ke hari keempat selesai, hari kelima kita ketemu batang kayu itu gede bang, dari ujung ke ujung ini besar. Nopeng bilang, nah ini kayaknya tempat tidur kita hari kelima nih, kata Nopeng. Udah, kita masuk ke dalam itu memang nyaman sekali dan itu tidur paling nyaman selama tersesat di gunung, itu tidur malam yang paling nyaman itu. Jadi gimana bang? Batang kayunya? Batangnya itu besar bang, besar sekali batangnya itu besar. Jadi di tengah-tengahnya ini ada lubang. Nah kita masuk dari lubang itu, rupanya di dalam itu kayak ada ruangan dan nyaman sekali, memang hangat di dalam itu kan. Kita putus buat tidur. Di situ saya yang ngerasa udah, waduh saya berarti udah nggak ada harapan buat hidup lagi. Udah pesimis tuh di hari kelima itu. Jadi scarf di kepala saya buka, saya nangis, saya lap semua sampai basah. Scarf itu saya ikat di dalam gua, di dalam batang kayu itu, saya ikat scarfnya. Saya bilang mungkin kalau tim SAR jumpa, berarti di sini nih, jumpa terakhir nanti nih, buat jejak. Gitu. Pada saat itu nangis karena... Ya ingat semua, ingat keluarga. Ingat boleh diceritain? Ya, kayak saya misalnya dari SMP itu udah merantau bang, saya udah nggak tinggal sama orang tua, saya tinggal sama orang tua saya kan di Medan. Jadi, karena degil ini mungkin ngerasa nyesal, aduh banyak bikin salah sama orang tua, banyak bikin masalah, banyak penyesalan lah bang. Ibadah aut-autan, saya mati masuk neraka apa masuk surga ini, sempat mikir ke situ. Nangis lah, Nopeng tidur. Terus nggak berapa lama, udah habis nangis begitu, saya kan tangan kan basah bang, jadi saya angkat nih. Nah di sini ada bulu-bulu itu, belang-belang. Nah ini saya udah ketakutan nih. Waduh ini bulu apa ini? Saya bilang kan, saya bilang ke Nopeng, saya bangunin, Peng, udah aku udah tahu, udah tidur aja ya, udah tidur, aku udah tahu gitu. Jadi Nopeng itu nggak pengen kalau saya cerita begitu, Nopeng ini mikirnya ini horor lagi nih. Jadi Nopeng bilang aja saya udah tahu, tidur. Nopeng bilang udah tahu, masuk bang, jejak. Kayak ada bunyi krek, mendekat ke pohon ini. Dengarkan Peng. Langsung Nopeng duduk. Assalamualaikum Nyiak. Kita numpang tidur 1 malam aja Nyiak. Besok kami pergi lagi nih. 1 malam ini aja tolong kami Nyiak. Numpang tempat Nyiak dulu kata Nopeng. Tanya kok tahu kok tempat Nyiak Andre? Udahlah anggap aja tahu kata Nopeng. Rupanya Nopeng lihat juga yang bekas-bekas bulu-bulu itu. Jadi kalau di Minangkabau itu Inyak itu legenda ada pendekar pada zaman dulunya yang ilmunya terlalu tinggi, meninggalnya jadi dia nggak meninggal tapi berubah bentuk menjadi Inyak. Inyak tuh apa? Bang, harimau. Oh. Tapi nggak seperti harimau yang kita lihat. Siluman harimau maksudnya? Nah, lebih kurangnya seperti itulah kalau kita bilang Inyak bang. Inyak di Minangkabau itu. Jadi kalau kita misalnya ada ngerasa yang aneh-aneh di gunung atau di hutan, kita pasti manggilnya Nyiak. Nyiak, numpang lewat Nyiak gitu. Biasa manggilnya begitu. Tapi nggak kepikiran itu harimau beneran? Nggak kepikiran. Kita percayanya itu Nyiak aja bang. Jadi Nopeng ngomong begitu, mungkin dia dengar, dia kasih kode.
auman, bukan auman, apa namanya, kayak gitu. Udah, dia balik arah. Pas balik arah, saya dengar tuh ada ranting yang patah-patah tuh. Dan dari udah aman dah, kayaknya dia pergi tuh kata Nopeng. Udah tidur, bangun pagi, iseng saya ngeliatin bang, kayu-kayu patah itu emang ada, yang ranting patah-patah itu emang ada. Saya bilang ke Nopeng, jadi kita lewat mana Peng? Kita lewat sini kata Nopeng. Nah Nopeng langsung nunjuk aja lewat sini. Kok tahu Peng lewat sini Peng? Nggak tahu, perasaan aku bilang lewat sini. Ya udah lewat situ. Kita lewatin lagi, jalan lagi di hari kelima. Tetap sama konsepnya, kita ngikutin arus sungai terus. Masih rapat itu. Rapat sekali, belum kita belum bisa lihat langit bang. Kita nggak bisa lihat langit. Di hari kelima inilah, jadi kita ngikutin punggungan nih bang. Nopeng udah duluan nih sampai ke sebalik nih. Saya masih di sini, saya tetap nih. Konsep saya masih survival terus nih. Jadi ngambilin buah, ngambilin daun, saya kumpul-kumpulin semua itu. Tapi Nopeng nggak makan, nggak ikutan makan. Nopeng nggak ikut makan. Itu yang saya heran, kok nggak mau makan Peng? Sak. Kok makan aja lah, kalau mati aja sendiri kata Nopeng kan. Nopeng takut iya, nggak bisa nerima makanan iya juga. Jadi saya ngambilin makan, pas lagi nenek ngambil makan bang. Terus ada kayak tirai. Penasaran nih. Nah saya buka nih. Ada kursi raja, kursi-kursi warna kuning, emas-emas itu berjejer rapi. Di part terakhir. Hari ketiga masih dipoto-foto tuh. Saya bilang, wah tulisannya masih ada nih, masih banyak cerita nih. Dah, saya tutup, saya peluk bantalnya bang. Itu tas. Di saat lagi rame-rame begitu, datang orang tinggi, pakai baju SAR, warna oranye, matanya tajam, pakai topi warna oranye. Dia kayak bagian dari tim SAR lah. Datang. Tasnya saya pegang ya katanya. Pas saya tidur, saya berontak. Saya coba bilang ke Nopeng kayak ngelamun panjang gitu. Saya mau manggil Nopeng itu kok berat kali mau ngasih tau Peng nih tas mau diambil orang nih. Pegang sebentar ya, dipegang. Pas dia megang saya masih ingat tuh dia yang megang tas kuat gitu tuh. Terus yang paling bikin saya terenyuh itu ibu saya. Dia bilang, "Mbok begot." Itu yang bikin saya sampai sekarang. Soalnya di Minangkabau itu anak laki-laki itu kesayangan bang, karena nggak punya waris, nggak punya tanah. Jadi mereka setelah akil balik udah keluar. Nopeng juga ngalamin gitu. Ibu itu saking stresnya berdarah, kayak ada pendarahan ibunya, ibu Nopeng itu karena stres memikirkan anaknya hilang gitu.